Teman-teman di sini siapa yang nggak tahu kopi Fore? Kopi kedai kopi yang cukup kelasnya medium up ya. Kira-kira mungkin ya mau nyamain sama Starbucks lah. Pasti banyak yang hampir bisa dikatakan banyak lah muda-mudi Gen Z, milenial yang customer rutinnya Fore mungkin seminggu sekali atau dua kali atau mungkin sebulan cuma sekali. Ya ada berita Fore mau IPO. Jadi kita lihat Fore ini ada lebih dari 200, kira-kira 210 cabang seluruh Indonesia di kota-kota besar mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, Makassar, you name it lah, Jogja, Bandung semua. Hampir dikatakan kota-kota besar itu ada totalnya sekitar 210 outlet. Nah, di balik ini siapa? Kita telaah, ternyata co-foundernya bernama Viko Lomar. Viko Lomar ini siapa? Setelah kita telaah, beliau adalah bukan bukan barista, bukan barista yang baru setahun atau 6 bulan tiba-tiba jadi founder, CEO-nya Fore, bukan orang sembarangan. Beliau di F&B, spesialis di kopi ini sudah 20 tahun malang melintang. Pernah jadi general manajernya Jeko, kemudian pernah di Excelso, pernah di Coffee Maxi punyanya Lipo, pernah di Dunkin Donut, pernah lagi di Baskin Robbins. Jadi beliau ini sudah 20 tahun punya pengalaman yang segudang banyak tentang retail, especially coffee yang direct to customer, outlet, di mana jabatannya itu udah GM, General Manager, udah pindah perusahaan A, B, C yang baru saya sebutkan itu semua kan teman-teman pasti tahu semua. Jeko, Excelso, Dunkin Donuts, di Krispy Kreme juga pernah. Ya, itu brand-brand besar, brand-brand terkenal, punya outlet hampir di seluruh kota di Indonesia. Nah, beliau dari situ berangkat dari pengalaman 20 tahun itu, keluar dan mendirikan Fore. Jadi, kalau kita pelajari seseorang atau sebuah perusahaan itu sukses, foundernya itu bukan baru setahun, 2 tahun, atau mungkin baru 5 tahun di bidangnya. Mereka itu sudah menggeluti dalam bidang perkopian ini sudah 20 tahun. Sudah malang melintang. Jadi pro-nya apa, cons-nya apa, lokasinya di mana yang tepat, yang nggak tepat, SOP bagaimana, recruiting customer, recruiting karyawan bagaimana, karyawan bermasalah, pencurian atau penggelapan dana, retailnya untuk buat customer bagaimana, tata letak sofanya, untuk bagaimana pencahayaan di dalam kafe. Itu orang ini bukan setahun 2 tahun, udah 20 tahun. Makanya dia bisa create. Bukan dari tiba-tiba lu pergi ke dukun atau babi ngepet terus tiba-tiba langsung cepet Fore keluar gitu, enggak. Ini udah dari ilmunya sudah 20 tahun, ini udah dimasak, dibuat sedemikian rupa sehingga keluarlah konsep Fore dari hasil kerjanya selama 20 tahun, pengalaman jam terbang selama 20 tahun ini, keluar bisa konsep Fore dan sukses. Dan bisa buka cabang karena sudah ada pengalaman di Jeko, Dunkin Donut, Krispy Kreme, Excelso, Baskin Robbins, Maxi, Coffee. Punya pengalaman segudang gitu banyak. Jadi dia udah istilahnya kalau udah darah itu udah mencampur dengan kopi, udah nggak bisa dibedain antara darahnya dan kopinya, itu udah benar-benar menyatu. Jadi orang sukses ini tidak dalam waktu singkat, dalam waktu setahun 2 tahun jebret. Misalnya kalau si Viko Lomar ini misalnya dari background konstruksi, moro-moro masuk ke coffee retail, gak mungkin sukses. Karena konstruksi ilmunya tuh sendiri. Hitung-hitungan bangunan, mau naik tiang panjang berapa, dalam ke dalam tanah berapa, tekanan mungkin tahan gempanya berapa, hitungan bentangan berapa lebar, berapa meter. Itu ada hitung-hitungan. Begitu dia masuk ke coffee is totally new business, new field, bidang yang berbeda. Namun beliau ini sudah 20 tahun malah melintang di coffee. Begitu pula kalau misalnya dari coffee tiba-tiba dia masuk ke properti atau konstruksi, gak mungkin juga sukses.
Karena ilmunya nggak ada, jam terbang juga nggak ada, pengalaman, know-how-nya nggak ada. Tapi karena ini sudah bergelut begitu lama, sudah ngerti bagus banget sekali dalamnya itu kayak gimana, retail itu kayak gimana. Jadilah dia bisa menciptakan ini Kopi Fore. Jadi pembelajaran yang kita bisa belajar dari ini, sukses itu tidak ada yang instan. Tidak dalam waktu 1-2 tahun tiba-tiba sukses. Ini orang sudah bergelut 20 tahun. Backgroundnya 20 tahun di retail coffee shop. Begitu pula you mau cross ke properti nggak bisa. Mungkin atau mau cross ke finance nggak bisa. Karena backgroundnya berbeda, know-how-nya berbeda, plus minus positif dan negatifnya juga berbeda. Jadi perlu dipelajari istilahnya lu harus kayak udah celup, nyelam, basah sampai udah ngerti di mana titik-titiknya yang bagus, titik-titiknya jelek di mana. Jadi dari situlah seseorang itu bisa sukses. Karena dia punya jam terbang 20 tahun. Kebanyakan mungkin generasi yang sekarang ya, pengennya instant, cepat, jadi. There is no such things. No such things. Nggak ada lu masuk cepet langsung. Ya ada kalau nipu mungkin atau ponzi scam atau whatever yang illegal or non-legal bisa. Tapi yang legal, yang sah, yang lurus, it takes time to build up, to be successful. Not just like one night and you see, oh ini orang sukses, ini babi ngepet atau mungkin ke Gunung Kawi atau whatever. No, there's no such things. Oke, selamat, sukses selalu.